Terima kasih Anda masih bersama iNews Malam. Pemirsa, Sugi Nur Raharja alias Gus Nur menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas kasus ujaran kebencian di Ditsiber Mabes Polri. Penyidik memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan penahanan terhadap tersangka. Sugi Nur Raharja alias Gus Nur masih menjalani pemeriksaan terkait video ujaran kebencian di Ditsiber Mabes Polri. Gus Nur telah menjalani tes kesehatan setibanya di Jakarta setelah ditangkap pada Sabtu dini hari di Malang, Jawa Timur. Sebelumnya penyidik telah mengamankan barang bukti berupa handphone, hard disk, akun YouTube Gus Nur pada saat penangkapan. Namun kuasa hukum Gus Nur menyayangkan penangkapan terhadap kliennya yang terkesan arogan. Pada saat proses penangkapan itu, aparat kepolisian hanya membawa surat penangkapan dan surat tanda terima barang bukti. Jadi tidak membawa surat ketetapan tersangka. Semestinya surat ketetapan tersangka itu dibawa dan ditunjukkan kepada seseorang yang akan ditangkap tersebut. Nah, itu tidak diperlihatkan. Sementara itu menurut pihak keluarga penangkapan Gus Nur tidak lepas dari unsur politis. Anak Gus Nur menyebut perkataan ayahnya dengan kasus yang hampir serupa pernah 3 kali dilaporkan, namun pelaporan berujung penangkapan ini baru terjadi pertama kali. Yang melaporkan kan orang-orang NU, Banser, Ansor gitu. Dan bukan pertama kalinya Gus Nur dilaporkan seperti ini. Cuma caranya saja yang berbeda. Kalau dulu cuma dikasih surat saja untuk datang ke pengadilan diminta keterangan. Cuma kalau yang sekarang langsung didatangkan ke rumahnya, langsung dikasih surat penangkapan, penggeledahan, dijemput langsung dibawa ke Jakarta. Langsung gitu. Gus Nur ditangkap di kediamannya di Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Sabtu dini hari. Ia ditangkap oleh Bareskrim Polri berdasarkan laporan PWNU Cirebon atas dugaan penghinaan dan ujaran kebencian terhadap Nahdlatul Ulama. Gus Nur dijerat dengan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 dan pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE serta pasal 310 dan pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa. Penyidik memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan penahanan terhadap Gus Nur. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa Ketua PCNU Cirebon sekaligus pelapor Gus Nur ke polisi Aziz Hakim mengapresiasi kinerja kepolisian. Menurut Aziz, Gus Nur kerap terlibat ujaran kebencian. Kami melihat ada kebencian yang luar biasa, kami melihat ada pelecehan yang luar biasa. Karena itu kami ikhtiar bahwa kalau pelecehan, kebencian ini kita biarkan, maka publik seolah-olah menganggap bahwa Gus Nur benar. Jadi saya kira momentum kami saat ini sudah menganggap bahwa Gus Nur ini sudah sangat berlebihan, dan oleh karena itu berharap dengan ditangkapnya Gus Nur ini segera diadili seadil-adilnya sesuai dengan apa yang selama ini kami rasa bahwa Gus Nur ini sosok yang justru melakukan atau Gus Nur ini adalah sosok yang selalu memecah persatuan bangsa. Terkait penangkapan Gus Nur di Malang, Jawa Timur, berikut kami hadirkan cuplikan dialog dengan Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko dalam program iNews Sore. Jadi kami jelaskan terlebih dahulu ya, bahwasan dalam hal ini pelaporan ada di Bareskrim Polri atau di Mabes Polri yang kemudian mendasari laporan korban Ketua PCNU dari Cirebon, dan kebetulan memang domisili daripada SNR ini ada di wilayah Jawa Timur. Namun demikian kami yakini dan kami jelaskan Mbak, bahwasannya penyidik tentu mendasari pada KUHP ya, di mana secara prosedur, profesional, dan kemudian juga secara hal-hal yang menurut pada aturan undang-undang sudah dilakukan. Terkait dengan teknis, tentunya kami tidak bisa menyampaikan di sini, namun yakin bahwasannya dengan apa yang menjadi dasar laporan, kemudian penyidik melakukan tindakan serangkaian upaya kepolisian untuk menegakkan hukum, tentu mendasar. Ya, mendasari dari surat penangkapan yang ada, tentu kan statusnya sudah menjadi tersangka, dan tentunya ini ranah dari penyidikan untuk ditindaklanjuti. Dan kemudian kami jelaskan bahwa tadi sekali lagi Polda Jawa Timur merupakan tempat di mana domisili tersangka. Namun serangkaian tindakan kepolisian atau penyidik dalam hal ini oleh Bareskrim Polri. Sejauh ini baru kita proses untuk
pendalaman pemeriksaan tersangka kembali ya pasca penangkapan, dan kita tunggu saja alat bukti tentunya mendasar pada apa yang dimiliki oleh penyidik dengan apa yang sudah dilakukan penyitaan alat-alat bukti yang sudah sesuai atau mendukung dalam mengisi konten yang dimaksudkan sebagai komplain daripada pelapor. Sesuai dengan pelaporan saja ya, sebagaimana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, perubahan atas Undang-Undang terdahulu yang tentang ITE ya, Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebelumnya, Sugi Nur Raharja alias Gus Nur pernah divonis 1 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Saat itu Gus Nur terbukti bersalah atas penghinaan generasi muda NU. Penghinaan terhadap Nahdlatul Ulama oleh Sugi Nur Raharja alias Gus Nur bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya pada Oktober 2019, Gus Nur pernah divonis 1,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur karena terbukti bersalah menebarkan informasi yang menghina generasi muda NU. Vonis yang dijatuhkan saat itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 2 tahun penjara. Kasus itu bermula dari unggahan video di media sosial pada 20 Mei 2018. Dalam video itu, Gus Nur dianggap menghina generasi muda NU. Lalu ia dilaporkan Forum Pembela Kader Muda NU ke polisi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.